Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Esa Maharani dengan NIM 236511016 kelas 4A Akuntansi Manajerial. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem akuntansi pada PT Borneo Wijaya Perkasa yang dimana PT ini bergerak di bidang jasa dan rental alat berat. Adapun alat berat yang disewakan terdiri dari ekskavator, bulldozer Komatsu, wheel loader, dan kompaktor Sakai. Adapun sistem akuntansi yang saya buat, yang pertama adalah sistem penyewaan alat berat. Sistem penyewaan alat berat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian marketing, logistik, dan administrasi. Pertama, itu dimulai dari sistem penyewaan alat berat di bagian marketing, di mana bagian marketing menerima pesanan dari pelanggan, baik melalui telepon atau datang langsung ke perusahaannya. Kemudian, setelah marketing menerima pesanan, marketing akan membuat formulir permintaan sewa sebanyak 2 rangkap, di mana satu rangkapnya akan diserahkan kepada bagian logistik dan satu rangkapnya akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Setelah bagian logistik menerima FPS 1, bagian logistik mengecek ketersediaan alat berat, apakah alat berat tersebut tersedia atau tidak tersedia. Jika tersedia, maka bagian logistik akan membuat surat ketersediaan alat berat sebanyak satu rangkap, dan jika tidak tersedia, bagian logistik akan membuat surat alat berat tidak tersedia sebanyak satu rangkap. Kemudian, surat tersebut akan diserahkan kepada bagian marketing. Setelah bagian marketing menerima SKAB, jika SKAB yang diterima itu tidak tersedia, maka SKB tersebut akan diserahkan kepada pelanggan sebagai pemberi informasi bahwa alat berat yang diminta oleh pelanggan itu tidak tersedia. Sedangkan jika SKB tersedia, maka bagian marketing akan membuat surat penawaran harga sebanyak 2 rangkap. Kemudian diminta tanda tangan kepada kepala marketing. SKAB tadi kemudian diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal, lalu SPH 1 diserahkan kepada pelanggan, kemudian SKAB akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal, SPH 1 diserahkan kepada pelanggan, SPH 2 diarsipkan secara sementara berdasarkan tanggal. Kemudian, jika pelanggan ingin melanjutkan penyewaan, maka pelanggan akan menyerahkan SPPH dan SOP. Kemudian, marketing akan membuka arsip sementara berdasarkan tanggal tadi, surat SPH. Kemudian, membandingkan SPPH dari pelanggan dan SPH 2 yang diarsipkan sementara tadi. Setelah dibandingkan dan sudah sesuai, maka bagian marketing akan membuat formulir persetujuan penyewaan sebanyak 2 rangkap, dan kemudian akan diminta tanda tangan kepala marketing. FPP 1, SPPH, dan SOP itu akan diserahkan ke bagian administrasi. Sedangkan FPP 2 SPH kopi, SOP kopi, dan SPH 2 akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Kemudian ke bagian administrasi, di mana setelah bagian administrasi menerima FPP 1, SOP, dan SPPH, bagian administrasi melakukan pengecekan FPP 1, SOP, dan SPPH yang diterima. Setelah diperiksa, kemudian bagian administrasi akan membuat surat perjanjian sewa alat berat sebanyak 4 rangkap dan surat perintah penyiapan alat berat sebanyak 1 rangkap. Kemudian surat tersebut akan dimintai tanda tangan manajer operasional dan kepala administrasi. Kemudian, SPSAB 1 akan diserahkan kepada pelanggan, SPSAB 3, SP, SPPAB itu akan diserahkan ke bagian logistik, kemudian SPSAB 4, FPP 1, dan SPPH itu akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Bagian administrasi akan membuat faktur proforma. Kemudian bagian administrasi mengisi faktur proforma sebanyak 3 rangkap. Kemudian meminta tanda tangan kepala administrasi. Faktur proforma 1 akan diserahkan kepada pelanggan. Faktur proforma 2, SPSAB, dan SOP itu akan diserahkan ke bagian akuntansi. Kemudian P3 itu akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Kemudian ke bagian logistik, di mana bagian logistik menerima SPSAB 3 dan SPPAB, kemudian pelanggan juga telah melakukan pembayaran, maka bagian kasir akan menyerahkan kwitansi ke bagian logistik. Kemudian logistik akan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen. Setelah dilakukan pengecekan, maka bagian logistik akan mengeluarkan arsip surat jalan dari sistem mobilisasi, yang dimana itu ada surat jalan rangkap 1 dan rangkap 4. Kemudian, surat jalan 1 itu akan diserahkan kepada pelanggan, dan surat jalan 4 akan diserahkan kepada bagian administrasi. Di bagian administrasi sendiri, surat jalan 4 kemudian akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran alat berat. Setelah itu, surat jalan
4 ini akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal, kemudian sistem pun selesai. Lalu, sistem kedua yang saya buat adalah sistem penerimaan kas dari pembayaran kredit. Sistem ini terdiri dari dua bagian yang terlibat, yaitu bagian akuntansi dan bagian kasir, di mana sistem penerimaan kas dari pembayaran kredit ini dimulai dari bagian akuntansi yang menerima FP2, SPSAB2, dan SOP dari bagian administrasi, dan FP1 dari pelanggan. Kemudian bagian akuntansi akan melakukan perbandingan antara FP1 dan FP2. Setelah dilakukan perbandingan, bagian akuntansi akan membuat surat pernyataan kredit dan mengisi pernyataan kredit sebanyak 2 lembar. Kemudian dilakukan analisis kelayakan kredit. Setelah dinyatakan layak, bagian akuntansi akan meminta otorisasi manajer akuntansi. Kemudian, bagian akuntansi membuat bukti penerimaan kas dan mengisi bukti penerimaan kas sebanyak 2 rangkap, lalu meminta otorisasi bagian akuntansi. Setelah itu, semua dokumen SPK1, SPK2, BPK1, BPK2, FP2, SPSAB2, dan SOP dicatat ke dalam jurnal penyewaan alat berat. Kemudian, SPK1 dan BPK1 akan diserahkan kepada pelanggan, BPK2 akan diserahkan ke bagian kasir, SPK2, FP2, SPSAB2, dan SOP akan diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Kemudian ke bagian kasir, di mana bagian kasir telah menerima BPK2 dan bagian kasir juga menerima BPK1 dari pelanggan. Setelah menerima kedua surat tersebut, bagian kasir melakukan perbandingan antara BPK1 dan BPK2. Setelah melakukan perbandingan, pelanggan melakukan transfer uang sesuai dengan nominal yang tertera di BPK. Kemudian, pelanggan akan memberikan bukti transfer kepada bagian kasir. Kemudian, kasir melakukan verifikasi dan melakukan print out bukti transaksi sebanyak 2 rangkap. Kemudian, kasir dan pelanggan melakukan tanda tangan pada BPK. Kemudian, bagian kasir mengkopi BPK 2 sebanyak 1 lembar. Setelah itu, bagian kasir juga melakukan penerbitan jadwal angsuran kredit. Setelah itu, BPK 1 dan jadwal pembayaran angsuran kredit diserahkan kepada pelanggan, BPK 2 dan bukti TF1 diserahkan ke bagian akuntansi, BPK kopi dan bukti TF2 itu diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. Kemudian ke bagian akuntansi, di mana bagian akuntansi telah menerima BPK 2 dan bukti transfer 1, kemudian bagian akuntansi melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas. Setelah itu, BPK 2 dan bukti TF2 diarsipkan secara permanen berdasarkan tanggal, lalu sistem pun selesai. Kemudian, adapun di sini bentuk format dokumen, jurnal, dan laporan yang digunakan oleh PT Borneo Wijaya Perkasa, yaitu yang pertama di sini ada dokumen formulir permintaan sewa, surat ketersediaan alat berat, surat penawaran harga, surat permintaan penawaran harga, lalu ada surat order penyewaan, terus ada formulir persetujuan penyewaan, terus ada juga surat perjanjian sewa alat berat, surat perintah penyiapan alat berat, faktur proforma, kwitansi, bukti penerimaan kas, surat pernyataan kredit. Lalu ada pun format jurnal PT Borneo Wijaya Perkasa. Yang pertama itu jurnal penerimaan kas, terus ada jurnal pengeluaran alat berat, jurnal penyewaan alat berat. Kemudian ada pun laporan yang digunakan oleh PT Borneo Wijaya Perkasa, yaitu ada laporan pengeluaran alat berat dan laporan penyewaan alat berat, yang dimana laporan tersebut dilaporkan selama 1 bulan. Sekian presentasi sistem akuntansi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.